Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang hikmah-hikmah dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, dan seluruh para guru kita yang menyambungkan kita kepada beliau semuanya. Sekaligus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan lahir dan membersihkan batin kita sehingga seluruh amal yang kita lakukan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kajian yang lalu kita telah mengkaji tentang hikmah yang ke-114, yaitu tentang orang-orang yang lalai dan orang-orang yang berakal. Orang-orang yang lalai adalah orang yang memulai harinya dengan berpikir, merenungkan apa yang akan dia lakukan di hari itu. Sedangkan orang yang berakal adalah orang yang memulai harinya dengan berpikir apa yang akan Allah lakukan kepadanya di hari itu. Dan di kajian tersebut kita telah mengkaji bahwa orang yang lalai adalah orang yang belum mengenal Allah sekalipun dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara lahir. Dan orang yang berakal adalah orang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara lahir. Kemudian setelah itu kita juga telah mengkaji hikmah yang setelahnya, orang yang ahli ibadah dan orang yang zuhud. Orang yang ahli ibadah itu terkadang mereka membatasi dirinya dari sesuatu karena mereka tidak menyaksikan Allah Subhanahu wa taala di eksistensi Allah, kekuasaan Allah di dalam sesuatu tersebut. Maka orang yang beribadah, ahli ibadah kepada Allah, dia fokus kepada ibadahnya sehingga lupa kepada siapa dia menghamba. Kepada siapa dia menghamba, atau dia fokus kepada ibadahnya tapi lupa kepada siapa yang dia sembah. Sedangkan orang zuhud adalah orang yang meninggalkan dunia sehingga dia menjauhi dunia, padahal ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dia tidak perlu menjauhi dunia itu. Nah, ini tentang hikmah selanjutnya. Kemudian sekarang kita akan mengkaji hikmah yang ke-116. Dan nanti kita juga akan melanjutkan kepada hikmah yang
117 dan 118. Yang semua kaitannya adalah tentang sholat. Sampai kemudian hikmah setelahnya, beberapa hikmah itu kaitannya tentang sholat. Dan untuk mengaitkan tadi itu ahli ibadah, zuhud, kemudian tentang orang yang lalai dan orang yang berakal kepada sholat, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan dalam hikmah yang 116 ini, beliau mengatakan, amaraka fi hadhihi dari bin nadhari fi mukawwanatihi. Dia telah memerintahkan kepadamu di dunia ini untuk memikirkan ciptaannya. Kemudian beliau melanjutkan, wasayakshif laka fitil kadari an kamali dzatihi. Niscaya dia akan menyingkap di akhirat itu atau di akhirat kelak tentang kesempurnaan zatnya. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh manusia di dunia ini untuk berpikir memikirkan tentang ciptaan Allah. Coba, ada satelit yang sudah dilepas puluhan tahun yang lalu. Dia sudah sampai jutaan kilometer. Itu dia mendapatkan apa, sedang meneliti apa? Meneliti ciptaan Allah. Meneliti ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia belum keluar dari galaksi ini. Belum pindah galaksi. Sudah puluhan tahun. Puluhan tahun. Jadi untuk memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pertanyaannya, kita memikirkan ciptaan Allah sampai enggak kepada Allah? Sampai tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita di dunia ini hanya mempelajari, mengenal, merenungkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa sampai kepada Allah, dikatakan di sini, wasayakshif laka, dan niscaya dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menyingkap apa? An kamali dzatihi, tentang kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana? Di dunia atau di akhirat? Di akhirat, bukan di dunia. Maka Nabi Musa alaihi salam ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, izinkan aku melihatmu, melihat kepadamu. Bisa tidak Nabi Musa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertanyaannya bukan melihatnya dulu. Kira-kira permintaan Nabi Musa ini karena apa? Karena penasaran? Karena ingin tahu, karena ingin mengenal. Penasaran, masa Nabi Musa penasaran? Masa Nabi tidak mengenal Allah? Tidak mungkin. Seorang Nabi ketika meminta, itu namanya rindu. Rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Allah sudah banyak membukakan tirai-tirai yang tertutup, sehingga Nabi Musa rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dapat melihat Allah. Apa jawaban Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala lan tarani. Allah menjawab, lan tarani, sekali-kali kamu tidak akan melihatku. Di mana? Di dunia ini.
Ya, di dunia ini. Walakinil zur ilal jabal, akan tetapi lihatlah ke gunung. Ya, ke gunung itu Bukit Tursina di Mesir. Fa inistaqarra makanahu, karena sesungguhnya aku akan menampakkan keagunganku. Nah, menampakkan ini Allah menampakkan diri turun begitu. Karena kalau dicari kata istaqarra itu artinya menetap. Aku akan menetap di gunung itu. Hebat sekali gunung itu. Bukan itu. Kita telah mengkaji, ini kajiannya dalam ilmu akidah. Ya. Apakah Allah itu tidak mungkin zat Allah subhanahu wa ta'ala itu dapat dilihat di dunia ini, itu tidak mungkin. Kenapa? Terlalu kecil dunia ini, karena dunia ini tidak abadi, maka tidak mampu dunia ini seluruhnya untuk dapat menyaksikan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang ada, yang ditampakkan oleh Allah di Bukit Tursina itu apa? Kekuasaan, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah. Bagaimana agungnya Nabi Muhammad SAW. Artinya hanya Nabi Muhammad yang bisa bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi sebagai manusia jasmani seperti ini. Bertemu dengan Allah subhanahu, itu sudah manusia paripurna Nabi Muhammad SAW. Karena Allah menunjukkan keagungan Allah di Bukit Tursina, kemudian Allah mengatakan, fasaufa tarani, maka kamu akan melihatku. Melihat apa? Melihat Allah? Bukan. Melihat cerminan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, melihat cerminan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala bertajalli untuk bukit gunung tersebut, ja'alahu dakka, Allah menjadikan gunung tersebut bergetar. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa jatuh tersungkur sa'iqa, pingsan. Ini kalau Allah subhanahu wa ta'ala bertajalli. Kita sudah membahas tentang tajalli. Tajalli itu cerminan. Ya. Kalau kita menghadap ke cermin, yang dicermin itu diri kita atau cermin? Ya seperti itu namanya tajalli. Bertajalli itu seperti itu. Seperti kita nih, seperti ini. Apakah nanti yang ada di YouTube itu saya atau bukan? Itu namanya tajalli. Ya, itu namanya tajalli. Sekarang bapak-bapak semuanya nunggu pertandingan nanti malam atau besok ya. Itu yang kita lihat di televisi yang disiarkan TVRI itu, ya, yang izin penyiarannya 1,2 T ya. itu yang kita lihat pertandingan itu pertandingan sebenarnya atau bukan? Itu cerminan. Nah, Allah hanya menunjukkan itu di gunung itu, Nabi Musa tidak mampu. Nah, itu tajalli. Maka kita mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala bertajalli. Bertajalli itu mencerminkan, menunjukkan. Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad, maka perintahnya Nabi Muhammad sama dengan perintahnya Allah. Itu namanya tajalli. Ya. Allah melarang Nabi Muhammad, maka larangan Nabi Muhammad sama dengan larangan Allah. Itu namanya bertajalli. Itu bertajalli. Nah, maka Nabi Musa tidak mampu untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tampakkan ketika itu. Jadi kita mampu tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak mampu. Maka dikatakan di sini fayakshif.
maka dia akan menyingkap laka untukmu fitil kadari di akhirat kelak an kamali dzatihi, tentang kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin, ya, tidak mungkin kita bisa bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, tapi kita bisa merasakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, yang membuat tidak mampu siapa? Apakah dunia ini yang menghijab Allah? Bukan. Dunia ini yang menghijab kita. Ya. Dunia ini yang menghijab kita. Allah itu tidak ada yang bisa menutupi. Allah itu tidak ada yang bisa menutupi. Maka sebenarnya dalam sabda-sabda Nabi Muhammad SAW itu banyak menunjukkan makna itu. Tapi kita tidak paham. Contoh, man lam yashkurin nasa lam yashkurillaha. Barang siapa, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang tidak mengucapkan terima kasih kepada manusia, maka dia belum berterima kasih kepada Allah. Bagaimana itu? Jadi sebenarnya kita berterima kasih kepada manusia itu, kita lihat siapa yang menjadikan manusia ini sebagai perantara kebaikan Allah kepada kita. Itu maksudnya. Dia mengucapkan terima kasih ke manusia saja, dia lupa bagaimana kepada yang menakdirkan manusia tersebut untuk memberikan kebaikan kepada kita. Itu maksud dari tasawuf, itu maksud dari ilmu hakikat, itu maksud dari ilmu ma'rifat. Sehingga kita melihat apa yang ada di balik layar itu. Ya. Apa di balik ketetapan Allah yang Allah tetapkan kepada kita. Maka sebenarnya coba kita pernah belajar juga tentang fikih sholat. Kita assalamualaikum warahmatullah ke sebelah kanan. Kita mengucapkan salam ke siapa? Kepada orang yang di samping kita secara zahir. Selain itu yang tidak nampak apa? Kepada malaikat yang ada di kanan kita. Memang kita semuanya ngelihat malaikat. Malaikat saja kita nggak melihat, bagaimana mau melihat Allah? Memang kalau dilihatkan, terus kita lihat di samping ada malaikat Israel, siap kita. Maka hal-hal seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala nanti di hikmah setelahnya akan dikatakan bahwa sholat itu pintu untuk mengetahui hal-hal yang Allah rahasiakan. Ini tentang sholat. Maka kemudian bahwa Allah itu tidak bisa, zatnya tidak bisa, tapi sifat-sifatnya bisa kita rasakan. Ya, kita rasakan di dunia ini. Kemudian di dalam hikmah yang ke-117, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, alima minka annaka la tasbiru anhu. Dia telah mengetahui, pasti Allah itu mengetahui, minka darimu, annaka la tasbiru anhu, bahwa sesungguhnya kamu tidak sabar kepadanya. Tidak sabar kepadanya artinya apa? Tidak sabar untuk dapat menyaksikan eksistensi Allah. Menyaksikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Menyaksikan tajalli Allah Subhanahu wa taala. Fa ashhadaka ma baraza minhu. Maka kemudian dia menampakkan untukmu sesuatu yang bersumber darinya. Jadi kita ini tidak sabar. Seorang hamba itu terkadang tidak sabar untuk ingin, oh, sudah saya ingin ini, ingin itu. Sehingga kemudian karena ketidaksabaran kita itu untuk dapat menyaksikan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala,
dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kita temui di dunia ini, maka kemudian Allah menampakkan kepada kita yang lemah ini apa yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Ke arah manapun kalian menghadap, maka kalian akan menemukan Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita menghadap ke Ka'bah, sudah bertemu kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Belum bertemu dengan Allah. Maka kita harus bahwa begini. Allah Subhanahu wa taala ingin kita agar merasakan tentang apa yang segala sesuatu Allah tetapkan kepada kita itu bersumber dari Allah. Kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa bersyukur. Kemudian Allah berikan sakit. Berikan sakit agar apa? Agar kita ingat kepada yang memberikan sakit itu. Bahwa yang memberikan sakit itu sama dengan yang memberikan kesehatan. Allah memberikan rezeki. Kadang Allah memberikan musibah. Agar kita ingat bahwa musibah dan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian Allah jadikan sesuatu yang Allah anugerahkan itu hilang seketika. Syekh Mutawalli Asy'arawi itu pernah sakit sehingga nggak naik kelas. Tapi kemudian Allah menjawab beberapa tahun setelah itu beliau diangkat menjadi menteri lebih cepat 2-3 tahun bertahun-tahun dari teman-temannya. Beliau baru bisa menyimpulkan sakit yang lama itu jawabannya puluhan tahun setelah itu. Derajat beliau di dunia langsung diangkat bertahun-tahun lebih tinggi daripada teman-temannya. Nah, mengambil hikmah pelajaran seperti itu tidak bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nampak sekali di dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang yang mengikuti kontestasi pemilihan, kemudian dia menang, kemudian setelah itu dia dilantik, ya, dia dilantik, atau nanti ketika Piala Dunia ini ada finalnya siapa Pak? Semoga Amerika dan Iran Pak. Ya, itu final Piala Dunia kemudian menang, kemudian dia diberikan trofi. Ada tidak pelantikan yang lebih tinggi daripada dilantiknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Nabi yang terakhir dan Rasul yang terakhir? Tidak ada. Itu pelantikan yang terakhir yang paling tinggi. Tapi apakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dilantik itu sukses? Di Makkah sampai hijrah ke Madinah, sukses atau tidak? Tidak di mata kita. Tidak di mata kita. Tapi bagi Nabi Muhammad itu kesuksesan karena semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an turun 23 tahun. Membimbing Nabi Muhammad. Al-Quran lengkap sekarang 30 juz bisa membimbing kita. Adanya tengkar kita karena Al-Quran, tengkar kita karena hadis. Karena apa? Karena hati kita belum dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat meresapi makna dari Al-Quran dan hadis tersebut. Karena kita lupa bahwa semuanya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kita keburu-buru sampai kepada Allah. Ya, kita terburu-buru sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami baru selesai tahsin Al-Qur'an dulu.
Apakah khusyuk setelah itu? Bertahun-tahun nggak khusyuk sholat kami. Karena imamnya nggak fasih bacanya. Ya, imamnya tidak fasih membacanya. Itu karena apa? Karena kita tidak sadar bahwa ilmu yang kita pelajari berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak kita membaca kemudian lupa. Kenapa lupa? Karena kita merasa memiliki ilmu itu. Bukan ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada kita. Kalau seperti itu, ilmu itu hadir terus. Karena kehadiran hati kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam hikmah yang terakhir yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini, yaitu hikmah yang ke-118. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, lamma alima al-haqqu minka wujudal malali. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hak, yang maha benar, telah mengetahui darimu bahwa di dalam dirimu itu terdapat al-malal. Al-malal itu kejenuhan. Atau dikatakan di beberapa istilah-istilah yang rame di tengah teman-teman pergerakan, itu namanya futur. Ya, futur. Futur itu artinya jenuh atau bahasa kita bete. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa darimu, dari kita, di dalam diri kita ini terdapat al-malal, kejenuhan. Lawana lakat ta'at. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewarnai ketaatan-ketaatan. Apa maksudnya mewarnai ketaatan-ketaatan? Ketaatan yang dapat dilakukan oleh seorang muslim, seorang manusia itu banyak sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita sholat 5 waktu. Ya, puasa, zakat, haji, sedekah, sholat sunnah, ya. Kemudian berzikir dengan banyak modelnya, banyak jenisnya, banyak sekali. Sholawat dengan banyak sekali jenis-jenis sholawat. Ya. Berbuat baik, meminta kita untuk tersenyum. Silaturahim, itu semua ketaatan yang Allah berikan kepada siapa? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Dilipat-lipat gandakan lagi pahalanya. Sekarang kita bandingkan. Bandingkan dengan apa? Dengan malaikat. Malaikat itu ada yang tugasnya hanya mencabut nyawa. Tugasnya nyabut nyawa saja. Ya. Kalau manusia tugasnya mencabut nyawa namanya pembunuh bayaran. Ini malaikat pencabut nyawa, tugasnya mencabut nyawa saja. Ada malaikat yang tugasnya berdiri saja. Ada malaikat yang tugasnya ruku saja. Ada malaikat yang tugasnya sujud saja. Ada malaikat yang tugasnya itu tawaf saja di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu seperti Ka'bah lah. Seperti Ka'bah di mana? Wallahu alam, di langit. Di langit yang mana saya nggak tahu. Saya belum diundang ke sana. Ya, itu tugasnya malaikat itu tawaf terus. Ya. Tawaf terus. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih, pernah kita kaji dalam tentang fadilah keutamaan sholawat. Itu dalam hadis sahih tersebut Rasulullah bersabda, inna lillahi sayyaratan. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sayyaratan. Sayyaratan itu malaikat yang berputar-putar.
Ya bahasu hilafaz zikri, yang pencari majelis zikir. Nah, coba tugasnya malaikat ini, kumpulan malaikat ini, dia keliling-keliling dunia nyari majelis zikir. Majelis zikir itu majelis apa? Majelis apa? Kalau Ramadan itu tadarus, ya. Majelis tahsin Al-Qur'an, majelis ilmu seperti itu semuanya majelis zikir. Ya. Itu semuanya majelis zikir. Nah, malaikat ini tugasnya mencari majelis-majelis zikir itu. Tugasnya keliling dunia saja mencari majelis zikir. Coba kalau kita diberi tugas untuk menuntut ilmu, dapat ilmu, kadang dapat bonusnya istri. Nuntut ilmu pulang-pulang dapat istri. Itu malaikat tugasnya itu hanya satu ibadah khusus. Tapi manusia itu ibadahnya banyak sekali Allah berikan. Allah berikan berbagai macam jenis ibadah agar apa? Agar kita tidak jenuh. Karena Allah itu tahu jenuh. Kita memiliki rasa jenuh, rasa bosan, maka Allah memberikan warna-warna lain dari ibadah tersebut. Ya. Jadi tidak salah kalau Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumiddin, kemudian di dalam kitab Bidayatul Hidayah, itu menyarankan kalau sudah nggak bisa melakukan ketaatan apapun, jangan sampai melakukan maksiat, udah tidur saja. Tidur itu kalau niatnya ibadah, coba ada maling ketiduran, berarti tidurnya ibadah kan? Karena nggak jadi maling. Ya, nggak jadi maling. Coba ibadah tidur saja bisa jadi ibadah. Tidurnya orang puasa, makanya kalau kita puasa tidur terus begitu kan? Na'udzubillah. Bagaimana kalau melakukan ketaatan yang lain? Itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa di dalam diri kita itu ada kejenuhan. Ada kejenuhan. Lah sekarang Bapak bayangkan, ketika ada orang diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan satu ibadah itu terus-menerus. Itu artinya apa? Artinya Allah ridho kepada hamba itu untuk istiqomah melakukan ibadah itu. Maka Bapak kalau istiqomah sholat malam bacanya kul huwallahu ahad sama kul a'udzu birabbin nas, teruskan. Karena kalau diganti Al-Baqarah berhenti sholatnya. Berhenti sholatnya kelamaan. Begitu. Kelamaan. Kenapa? Karena ada kejenuhan. Nabi Muhammad juga menegur kejenuhan itu. Mu'adz bin Jabal pernah mengimami sholat subuh, rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Ali Imran. Ada sahabat yang sholat di belakangnya mufarokoh. Mufarokoh itu memisahkan diri. Memisahkan diri, dia sholat sendiri, nggak gabung sama jamaah. Setelah itu yang mufarokoh ini dia lapor ke Rasulullah. Rasulullah, saya mau berangkat ke pasar. Rasulullah, saya mau berangkat ke kebun. Rasulullah, saya mau berangkat seperti ini. Dibawa Rasulullah sahabat tersebut ke Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini dia sholatnya memisah dari jamaahmu karena kamu baca surat panjang, maknanya seperti itu. Kata Mu'adz bin Jabal apa? Mu'adz bin Jabal mengatakan, berarti di dalam hatinya ada kemunafikan, wahai Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Afattanun anta, kamu tukang fitnah wahai Mu'adz. Malah Mu'adznya yang baca surat panjang itu yang dikatakan sebagai tukang fitnah, karena Mu'adz sebagai pemimpin imam tidak mengerti ketenangan yang diharapkan oleh jamaah. Begitu. Ini tentang apa? Rasulullah itu mencontohkan jangan sampai orang melakukan ibadah itu jenuh. Ya. Jangan sampai. Nah itu harus benar-benar difahami. Tapi juga enggak sholat 23 rakaat 5 menit itu bagaimana? Itu juga enggak. Ya enggak seperti itu juga begitu.
Tidak seperti itu juga. Nah, maka ini tentang kejenuhan. Allah itu mengetahui kejenuhan di dalam diri manusia, maka memberikan warna-warna ibadah, ya. Warna-warna ibadah agar mereka tidak jenuh. Maka kalau kita jenuh dari satu ibadah, pindah ke ibadah lain. Kami punya guru namanya Profesor Dr. Jamal Faruk Ad-Daqqaq. Nasabnya masih tersambung kepada Sayyidina Hasan. Itu rumah beliau itu berantakan. Tapi berantakan dengan buku. Jadi baca buku ini bosen tinggal. Baca buku ini bosen tinggal. Baca buku ini bosen tinggal. Jadi bukunya itu berantakan di rumah. Tugas istrinya merapikan buku itu. Setelah dirapikan istrinya, beliau bingung sampai mana bacanya dan bukunya ada di mana. Karena kalau perempuan itu kan hanya rapi. Kalau laki-laki itu dia ada yang dia tandai begitu. Dan ternyata nggak satu dua ulama saja yang seperti itu. Rata-rata ulama seperti itu. Dirapikan berantakan lagi, dirapikan berantakan lagi. Akhirnya istrinya jenuh, udah dibiarin saja berantakan. Kami juga ada guru namanya Syekh Dr. Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Beliau juga seperti itu, punya satu ruangan khusus itu buku semuanya. Istrinya nggak boleh nyentuh. Kalau beliau kami undang ke Indonesia, datang 2 minggu, datang 3 minggu bersama kami, itu ruangan itu dikunci, nggak ada yang boleh masuk. Karena apa? Batasan-batasan yang sudah beliau baca, kalau sudah ditata itu beliau bingung nyarinya. Itu ketaatan membaca buku, harus ganti buku begitu. Kalau kita tidak kan sekarang, kalau capek membaca status orang, kita scroll lagi ke atas. Jadi bukan ilmu lagi yang kita cari. Itu kejenuhan, ya. Allah mewarnai ketaatan, memberikan banyak pilihan ketaatan kepada kita agar kita tidak jenuh. Wa alima ma fika min wujudis syarah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang berada di dalam dirimu itu terkandung asyarah. Asyarah itu kerakusan. Ya. Ada di dalam diri kita itu rakus. Tapi kita sedang membicarakan ketaatan. Rakus di dalam ketaatan. Fahajaroha alaika fi ba'dil awqat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membatasi ketaatan tersebut di beberapa waktu. Maka Allah melarang, memakruhkan sholat di beberapa waktu. Allah mengharamkan puasa di beberapa waktu. Idul Adha dilarang, Idul Fitri dilarang kita puasa. Nah, coba setelah itu ayamul apa itu namanya setelah Idul Adha? Astagfirullah. Ayamut tasyrik itu juga dilarang kita berpuasa. Itu agar apa? Karena ada orang yang rakus. Sholat. Ada orang yang sholat terus, sholat karena dia merasakan kenikmatan di dalam sholat. Allah tidak ingin itu. Ya, Allah tidak ingin itu. Maka setelah itu dijelaskan di sini, liyakuna hamuka, agar tekadmu menjadi iqamatas sholati, untuk mendirikan sholat, lawujudas sholati, bukan adanya atau terlaksananya sholat itu. Fama kullu musallin muqimun, karena tidak setiap orang yang sholat itu telah mendirikan sholat. Jadi tidak semua orang yang sholat itu telah mendirikan sholat. Apa maksudnya? Ketika orang sudah dijadikan oleh Allah nikmat, merasakan kenikmatan sholat, kemudian dia melaksanakan sholat terus, yang dicari apa? Mendirikan sholat karena perintah Allah,
atau karena ingin bertemu dengan kenikmatan yang dia rasakan di dalam sholat. Maka beda, dia mendirikan sholat kemudian merasakan kenikmatan, beda dengan orang yang sholat untuk mencari kenikmatan. Beda. Maka kemudian Allah terkadang membatasi. Ya, membatasi. Bisa jadi ini juga musibah. Musibah atau ujian. Kita sakit. Setelah sakit itu kita nggak bisa wudhu. Harus tayamum. Nah itu Allah ingin menjadikan kita. Gimana, enak nggak? Nggak tersentuh air. Sehingga kemudian kita ketika wudhu itu kita rasakan nikmat sekali. Mungkin di usia-usia Bapak yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bisa sholat dengan berdiri, tidak bisa sujud langsung, dia harus duduk. Itu pasti tuh. Yang belum pernah kami rasakan ini, yang masih sehat ini. Itu gimana rasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemampuan, oh berarti enak banget ya dulu saya bisa sholat dengan berdiri. Pasti seperti itu rasanya. Agar apa? Agar kita ingin jadi jangan heran ketika ada ulama lumpuh, tapi ketika iqomah itu dikumandangkan, dia bisa berdiri. Itu karena kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aneh, banyak hal-hal aneh. Kalau kita menemukan cerita-cerita orang haji itu banyak sekali cerita. Banyak sekali cerita. Dan itu bagaimana nikmatnya gitu. Agar merasakan apa? Mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat. Beda antara mendirikan dengan melaksanakan. Karena tidak semua orang yang melaksanakan sholat itu telah mendirikan sholat. Ya. Maka coba ketika nanti di sini akan dijelaskan di hikmah setelahnya, yang akan kita kaji nanti insya Allah, bahwa sholat itu pintu. Ini dikatakan di sini, ini sebagai pengantar. As-sholatu tuhratun lil qulubi. Sholat itu pensuci bagi hati. Min adnasid dzunubi, dari kotornya doa, dari kotornya dosa. Wastiftahun libabil ghuyubi. Dan pintu pembuka, kunci pembuka untuk pintu hal-hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aneh kalau ada orang yang sudah makrifat kepada Allah tapi nggak sholat, itu aneh. Sesat itu. Jadi kalau kita sholat belum terbuka tabir-tabir yang Allah rahasiakan, itu artinya sholat kita belum menghadap kepada Allah dan kita belum mendirikan sholat. Belum menegakkan sholat. Kita baru melaksanakan sholat. Loh enak Bapak jadi makmum. Kalau jadi imam, enak tidak jadi imam? Enggak enak. Kenapa tidak enak? Karena setiap bulan diantari amplop oleh Pak Wartono. Gimana kalau amplopnya nggak diantar? Sholatnya berubah nggak kualitasnya? Begitu. Gimana kalau ada halangan tidak bisa jadi imam, kemudian setelah itu amplopnya tetap diantarkan? Itu baru seperti itu. Itu hal yang zahir. Hal yang tidak nampak. Jadi imam, wah alhamdulillah jamaah kalau saya yang imami banyak. Alhamdulillah kalau saya yang imami banyak yang begini. Oh bapak ini yang nggak biasa nggak hadir jadi hadir kalau saya yang imam. Itu penyakit batin lagi tuh, gitu kan? Penyakit batin lagi. Belum lagi kita sholat yang ketemu kuncian hilang. Ketemu orang yang hutang kemudian kita ingat. Ingat janji, ingat itu. Bahkan kadang menjelaskan hal seperti ini, saya nggak paham-pahamnya pas sholat.
Itu ketemu dengan Allah atau ketemu dengan pemahaman? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Jadi sulit sekali. Sulit sekali untuk mencapai mendirikan sholat, itu sulit. Ya, itu sulit. Jadi kalau kita hanya bertengkar tentang sholat itu apa, tangannya di sini atau di sini atau lepas begini, nah kita belum sampailah kepada Allah. Itu cuma baru syariatnya. Terus asyhadu an la ilaha illallah, gerak-gerak atau enggak gerak-gerak, situ belum. Itu baru zahir saja itu. Bukan itu yang kita maksud, ya. Bukan itu yang kita maksud. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita salat Isya ini dan salat-salat setelahnya itu benar-benar mendirikan salat. Jauh dari selain Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.